Selamat datang di BS by Yuran, sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan perspektif mendalam seputar psikologi, membangun motivasi, dan menumbuhkan mindset sukses. Di sini, setiap percakapan dirancang untuk membuka cara pandang baru dan membantu Anda melangkah lebih percaya diri, karena perubahan besar selalu dimulai dari dalam diri. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kekuatan tak terlihat. Pernah sadar nggak sih kalau setiap hari kita itu dipengaruhi oleh emosi orang-orang di sekitar kita? Mau itu stres dari rekan kerja atau kebahagiaan dari sahabat. Kekuatan tak kasat mata apa ini sebenarnya? Yuk kita selami bareng-bareng gimana caranya emosi bisa menyebar ya hampir kayak virus. Di sekeliling Anda ada sebuah ekosistem emosional. Wow, kalimat ini tuh benar-benar pas banget buat nangkep inti pembahasan kita. Sadar atau enggak, kita itu terus-terusan saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh atmosfer emosional di sekitar kita. Coba deh, ingat-ingat lagi, pernah nggak Anda lagi ngerasa biasa aja, tiba-tiba seorang teman yang super semangat datang dan tahu-tahu Anda jadi ikutan semangat? Atau sebaliknya, paniknya satu orang di kantor bisa bikin seluruh ruangan jadi tegang. Nah, fenomena ini umum banget dan ternyata ada loh nama ilmiahnya. Yap, ini dia istilah kuncinya. Penularan emosional atau emotional contagion. Gampangnya, ini tuh kemampuan kita buat nangkap emosi orang lain, seolah-olah emosi itu bisa menular. Dan sering banget, ini terjadi di bawah sadar kita. Jadi, mari kita bedah lebih dalam. Gimana sih sebenarnya emosi bisa pindah dari satu orang ke orang lain? Ini bukan sihir loh. Tapi ini adalah salah satu cara paling mendasar bagi kita sebagai manusia untuk bisa terhubung. Para ahli melihat fenomena ini sebagai bentuk empati yang paling dasar, paling primitif dan otomatis. Jadi, jauh sebelum kita bisa mikir secara rasional buat memahami perasaan orang, tubuh kita tuh udah lebih dulu merasakan emosi mereka. Inilah fondasi dari semua koneksi antar manusia. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Soalnya, banyak banget yang sering nyampur aduk istilah-istilah ini. Padahal, secara psikologis, ketiganya punya makna yang beda banget. Biar nggak bingung lagi, yuk kita luruskan bareng-bareng. Oke, sekarang kita akan bedah dua konsep yang sering banget ketukar ini. Penting banget loh buat kita paham perbedaannya, karena ini bakal nentuin gimana kita merespons orang lain di sekitar kita. Kita mulai dari akarnya ya. Dari bahasa Yunani, empati atau empathos itu artinya merasakan di dalam. Jadi Anda benar-benar seolah-olah masuk ke dalam pengalaman emosional orang lain. Sementara itu, simpati atau simpathos artinya merasakan bersama. Ini lebih kayak bentuk kepedulian dari luar. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh, empati itu fokusnya benar-benar buat merasakan apa yang kamu rasakan. Perspektifnya dari orang lain. Makanya responsnya, aku bisa merasakan sakitmu. Nah, sebaliknya, simpati itu lebih berjarak. Fokusnya nunjukin rasa peduli, tapi dari perspektif kita sendiri. Responsnya lebih ke, aku turut prihatin ya. Oke, setelah kita tahu apa itu penularan emosional, pertanyaan logisnya kan, gimana semua ini bisa terjadi? Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuh kita yang bikin kita bisa ketularan perasaan orang lain? Prosesnya ternyata luar biasa simpel loh. Cuma 2 langkah. Pertama, meniru. Tanpa kita sadari sama sekali, otak kita secara otomatis niru ekspresi wajah, postur, bahkan nada suara orang di dekat kita. Kedua, peniruan fisik ini ngasih sinyal balik ke otak kita yang akhirnya mengubah suasana hati kita biar cocok sama ekspresi yang lagi kita tiru. Jadi pas Anda niru senyuman, Anda beneran mulai ngerasa lebih bahagia. Dan dalang di balik semua ini adalah sel-sel otak spesial yang namanya neuron cermin atau mirror neurons. Sel-sel ini aktif baik saat kita ngelakuin sesuatu maupun saat kita ngelihat orang lain ngelakuin hal itu. Mereka inilah landasan biologis yang bikin kita meniru, berempati, dan ngerasain apa yang orang lain rasain. Luar biasa kan? Sekarang, yuk kita lihat gimana teori ini bekerja di dunia nyata. Efek dari penularan emosional ini bisa dahsyat banget, apalagi dalam sebuah grup, contohnya di tempat kerja. Di kantor, emosi itu bisa nyebar cepet banget. Rasa takut dan panik dari satu orang aja bisa dengan cepat merusak moral dan produktivitas seluruh tim. Tapi, kabar baiknya, ini juga berlaku buat emosi positif. Kebahagiaan dan antusiasme satu orang bisa nular dan akhirnya ningkatin kerjasama, kepuasan, dan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, yang lebih menarik lagi, beberapa organisasi ternyata nggak ngebiarin ini terjadi gitu aja. Mereka secara sengaja pakai penularan emosional ini sebagai strategi perusahaan. Contohnya Mary Kay Cosmetics yang secara eksplisit fokus untuk menularkan antusiasme ke para tenaga penjualnya. Atau Amway yang bahkan punya istilah positive programming, di mana mereka terus mendorong anggotanya untuk selalu positif dan nyebarin positivitas itu ke orang lain.
Setelah tahu semua ini, pasti muncul pertanyaan, terus gimana caranya kita bisa ngelola pengaruh tak terlihat ini dalam hidup kita? Bisa nggak sih kita ngelindungin diri dari emosi negatif, tapi tetap bisa manfaatin kekuatan emosi positif? Jawabannya, tentu saja bisa. Pertama, kita harus sadar sama risikonya. Kalau kita terlalu banyak berempati, kita bisa kena compassion fatigue atau kelelahan emosional. Jadi kita ikutan terkuras habis. Sebaliknya, kalau cuma bersimpati terus, kita bisa kelihatan dingin, nggak peduli, atau bahkan merendahkan. Kuncinya, seperti biasa, adalah keseimbangan. Jadi apa yang bisa kita lakuin secara praktis, terutama di lingkungan yang penuh tekanan kayak kantor? Coba deh ciptakan benteng emosional kecil di meja Anda, bisa dengan foto atau tanaman yang bikin tenang. Kalau mulai ngerasa kewalahan, ambil jeda sebentar, atau jalan-jalan keluar cari udara segar. Melawan negativitas dengan sengaja ngebayangin hal-hal yang positif, juga teknik yang sangat ampuh loh. Pada akhirnya, kita semua ini terhubung dalam sebuah jaring emosi yang tak terlihat. Kita bisa jadi sumber kepanikan, tapi di sisi lain kita juga bisa jadi sumber inspirasi dan kebahagiaan. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah tahu semua ini, bagaimana Anda akan secara sadar dan bijaksana menggunakan koneksi emosional ini dalam hidup Anda? Nah, ini adalah sesuatu yang patut kita renungkan bersama.